Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah wa Tatimmatul Khamsin, karya Al-Imam An-Nawawi dan Ibnu Rajab rahimahumallahu ta'ala. Kita sampai pada pembahasan hadis yang ke-22. An-Nabi Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita idza shallaitun maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltu halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'a adkhulul jannah?" Ada orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa pendapatmu jika aku salat fardu, salat 5 waktu, dan berpuasa Ramadan, dan mengerjakan yang halal, meninggalkan yang haram, dan aku tidak menambah apapun lebih dari itu, tidak mengerjakan hal-hal yang ekstra, apakah aku bisa masuk surga?" Maka kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Na'am." Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Maka di sini kita lihat bahwa di dalam hadis yang baru saja kita bacakan ini, yaitu ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat hadis-hadis lain yang semisal, riwayat-riwayat lain yang semisal. Seperti misalkan ketika ada seorang Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni madza faradallahu alayya minas shalah." Kabarkanlah kepadaku apa kewajiban yang Allah wajibkan kepadaku berupa salat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams illa an tatawwa syai'an." Di riwayat yang lain, illa an tatawwa, yaitu salat 5 waktu kecuali kalau engkau mau mengerjakan yang sunnah. "Akhbirni bima faradallahu alayya minas siyar." Kemudian orang tersebut bertanya kembali, "Kabarkanlah kepadaku apa yang Allah wajibkan kepadaku berupa puasa. Puasa apa yang wajib?" Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Syahrul Ramadan illa an tatawwa syai'." Yaitu puasa bulan Ramadan kecuali kalau engkau mau melakukan yang sunnah, puasa sunnah. Kemudian orang tersebut bertanya kembali tentang masalah zakat. Kemudian dijelaskan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu orang tersebut berkata, "Walladzi akramaka bil haqq." Demi zat yang memuliakanmu dengan kebenaran, dengan al-haq, bahwa la tatawwa syai'an wa la anqus mimma faradallahu alaihi syai'an. Aku tidak akan menambah dari sesuatu yang Allah wajibkan kepadaku, dan aku tidak akan mau melakukan yang kurang daripada itu, yakni cukup yang wajib-wajib saja. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dakhalal jannah in sadaq." Orang tersebut masuk surga kalau orang tadi itu menepati perkataan. Kalau orang tersebut memang mengerjakan seluruh apa yang Allah wajibkan, dan termasuk di situ meninggalkan seluruh apa yang Allah larang, tidak mengerjakan yang lebih daripada itu, yakni misalkan amalan sunnah, dan tidak mengurangi dari yang wajib tersebut, yakni tidak ada perkara wajib yang kemudian masih bolong-bolong begitu ya. Maka kalau dia mengerjakan sesuai dengan apa yang dia ucapkan, dakhalal jannah in sadaq. Maka dia masuk surga kalau dia berkata benar. Ya, kalau dia perkataannya menepati perbuatan. Jadi dari sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa seseorang itu kalau misalkan dia mencukupkan diri dengan
yang wajib saja, maka ini mencukup. Tetapi di sini perlu dibahas ada beberapa poin di sini, ya, yang penting terkait hadis ini supaya kita tidak salah paham. Karena salah paham dalam masalah ini bisa tergelincir kepada pemikiran atau pemahaman Murji'ah. Baik. Jadi apa yang dimaksud dengan dakhalal jannah? Nabi Muhammad SAW bersabda, dakhalal jannah in sadaq. Dalam banyak hadis dan juga ayat, maka ketika disebutkan bahwa seseorang itu masuk surga di dalam dalil, itu memiliki dua kemungkinan. Yang ini kalau misalkan tidak dipahami adanya dua kemungkinan ini, maka yakni dia akan terjebak kepada pemikiran, misalkan pemikiran Murji'ah. Masuk surga yang dimaksud yang pertama adalah dua kemungkinan masuk surga. Masuk surga yang pertama kemungkinannya adalah masuk surga dari awal. Tidak mampir di neraka terlebih dahulu. Tidak diazab di neraka terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah yakni masuk surga kemungkinan makna yang pertama. Ya, kemungkinan makna yang pertama. Kemudian masuk surga kemungkinan yang kedua adalah masuk surga setelah diazab terlebih dahulu di neraka. Masuk surga terlebih dahulu, masuk neraka terlebih dahulu, baru kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ini diangkatnya seseorang dari neraka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bisa jadi karena ada syafaat dari orang lain, misalkan. Bisa jadi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi syafaat dari malaikat, misalkan. Kita tidak tahu. Yang penting orang tersebut diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima syafaat. Bisa syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa syafaat dari nabi dan rasul yang lain, bisa syafaat dari orang saleh, bisa syafaat dari malaikat misalkan. Jadi orang tersebut di neraka diazab sementara, habis itu karena mendapatkan syafaat atau tidak mendapatkan syafaat, murni rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia diangkat masuk ke dalam surga. Jadi orang yang masuk ke dalam surga pertama kali, jadi maksudnya langsung masuk surga tanpa diazab terlebih dahulu di neraka, itu berarti orang ini yakni amalan kebaikannya itu lebih berat daripada amalan keburukannya. Atau bisa jadi dia melakukan amalan keburukan lebih banyak, akan tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas hikmah Allah. Jadi sebenarnya kalau ditimbang dosanya lebih berat daripada pahala, akan tapi karena ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengampuninya dan masuk surga langsung tanpa diazab terlebih dahulu di neraka. Adapun orang yang masuk neraka terlebih dahulu baru kemudian diangkat ke surga, tentunya ini adalah ahlu tauhid. Dia beriman kepada Allah. Karena kalau orang kafir, maka kekal di neraka. Maka orang ini beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Dan itu tidak diampuni oleh Allah atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah mengampuni dosa kesyirikan dan Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa-dosa di bawahnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi ini tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang Allah ampuni dosanya selama dosa tersebut di bawah kesyirikan. Dan ada orang yang tidak diampuni dosa. Jadi di sini kita lihat ketika seseorang itu melakukan yakni dosa, maka kita lihat apakah dosanya tersebut termasuk pembatal keislaman seperti syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar. Berarti ini selevel dengan kesyirikan yang tadi disebut. Ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak bertaubat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Yakni ketika dia tidak bertaubat sebelum matinya. Kalau bertaubat, tentunya semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang dimaksud dengan masuk surga di sini adalah bisa jadi langsung masuk surga tanpa diazab di neraka terlebih dahulu, atau dia diazab di neraka terlebih dahulu baru kemudian
yakni diangkat ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pemikiran Murji'ah, mereka meyakini bahwa tidak ada ahlul tauhid atau ahlul iman yang masuk neraka sementara. Selama dia beriman kepada Allah, langsung masuk surga. Ini pemikirannya Murji'ah. Dan ini adalah pemahaman yang menyimpang karena menyelisihi banyak dalil. Ya, karena menyelisihi banyak dalil. Jadi hadis ini kita lihat ada orang di hadis yang lain disebutkan ada orang Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa saja amalan yang wajib. Kemudian dia mengatakan bahwa dia bertekad tidak mau nambah-nambahi, tidak mau mengurang-urang, mengerjakan ya amalan yang wajib saja. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan tentang dia, dakhalal jannah in sadaq. Dia masuk surga jika dia itu berkataannya benar. Maka di sini ada dua kemungkinan makna. Ada dua kemungkinan kasus. Kasus yang pertama adalah orang tersebut memang sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Kalau dia bertaubat, kalau dia berdosa langsung bertaubat dan dia mengerjakan yang wajib saja, kemudian tidak mengerjakan yang sunnah misalkan, maka ini kemungkinan pertama, dia masuk surga dari awal. Dari awal masuk surga. Yani maksudnya tidak diazab di neraka terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan kita melihat kemungkinan makna yang kedua, yakni yang namanya realita manusia, mana ada orang ya, gitu ya. Kita lihat realita, mana ada orang yang bisa memenuhi seluruh kewajiban dan ketika tergelincir kepada dosa langsung yakni bertaubat misalkan, mungkin ada, ya bisa jadi ada, tapi sedikit. Kebanyakan orang tidak bisa memenuhi standar tersebut. Maka maksud dari sabda Nabi Muhammad SAW, dakhalal jannah in sadaq, maksudnya adalah dia nanti ujung-ujungnya masuk surga walaupun bisa jadi diazab di neraka terlebih dahulu. Kenapa? Karena realitanya ternyata dia yakni tidak sesuai dengan yakni perkataan. Jadi kita lihat di sini, ini berarti orang tersebut yakni ketika dia disiplin mengerjakan perkara yang wajib, mengerjakan perkara yang wajib, mengerjakan faraid, suatu yang wajib. Mengerjakan faraid di sini, ini bisa mengandung juga beberapa kemungkinan dan itu harus dikerjakan semua. Jadi orang yang mengatakan, Anda mau mengerjakan yang wajib-wajib saja, dia harus mengerjakan dua hal. Yang pertama, faraid fi'liyah, perkara yang wajib untuk dilakukan. Yang kedua, faraid tarkiyah, perkara yang wajib untuk ditinggalkan. Faraid fi'liyah, perkara yang wajib untuk dilakukan, maksudnya adalah ini perkara-perkara yang wajib diberitakan oleh syariat, seperti sholat, seperti zakat, seperti puasa, Ramadan, ya, seperti haji jika mampu, itu bagi yang mampu. Maka ini seperti birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini perkara yang diperintahkan oleh syariat. Wajib dilakukan. Seperti misalkan contohnya, tidak hanya amalan yang zahir, amalan hati juga. Seperti cinta kepada Allah, tawakal kepada Allah, ya, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, minta perlindungan hanya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah. Kecuali tentunya pertolongan yang sifatnya mubah antara manusia dengan manusia yang lain. Ini telah kita sebutkan sebelumnya, itu boleh-boleh saja. Jadi walaupun lebih afdal kalau ada seseorang yang tidak pernah mau minta tolong sama orang lain. Ada sahabat yang demikian, telah kita bahas. Nah, jadi ini faraid fi'liyah. Faraid tarkiyah, faraid yang ditinggalkan maksudnya adalah perkara yang wajib untuk ditinggalkan. Jadi perkara haram berarti. Dia wajib untuk meninggalkan zina, dia wajib untuk meninggalkan mencuri, wajib untuk meninggalkan minum khamr, wajib untuk meninggalkan ghibah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang dimaksud mengerjakan faraid saja, mengerjakan perkara yang wajib saja, ini ada dua. Perkara yang wajib untuk dilakukan dan perkara yang wajib untuk ditinggalkan. Jadi jangan mengira bahwa perkara yang wajib untuk ditinggalkan ini, perkara yang wajib ini maksudnya adalah cuma amalan ibadah, seperti sholat, zakat, puasa, perkara-perkara yang diperintahkan saja. Tidak, ini juga mencakup perkara haram itu harus ditinggalkan. Jadi jangan berpikir
dari hadis ini bahwa ketika seseorang itu, yang penting dia sholat 5 waktu. Zakat mal ketika sudah melebihi nisab dan mencapai haud. Kemudian puasa Ramadan. Habis itu kalau mampu dia haji, halas, dia bisa zina, dia bisa apa, dia masuk surga. Misalkan, walaupun melakukan zina, perampokan, pencurian dan seterusnya, ini bukan yang dimasukkan dalam hadis. Yang dimasukkan dalam hadis itu perkara-perkara yang wajib, itu maksudnya adalah perkara yang wajib untuk dilakukan dan perkara yang wajib untuk ditinggalkan. Nah, sehingga nanti kita lihat realita orang tersebut. Kalau misalkan dia itu sesuai dengan yang disebutkan, sesuai mengerjakan seluruh kewajiban, meninggalkan seluruh keharaman. Ini masuk dalam tingkatan apa kalau di penjelasan kita sebelumnya? Islam, iman atau ihsan? Mengerjakan seluruh yang wajib, meninggalkan seluruh yang haram. Kalau berdosa langsung taubat. Tingkatan iman. Ya, tingkatan iman. Kalau tingkatan Islam masih ada kewajiban yang bolong-bolong ya. Dan enggak langsung bertaubat. Masih ada perkara dosa yang dia kerjakan dan tidak langsung bertaubat. Padahal tahu itu dosa. Jadi ini tingkatan iman. Jadi bayangkan orang yang ini tampaknya, betul tidak? Tampaknya sebagian orang mendengar hadis ini membuat jadi mengentengkan. Yang penting sholat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, haji jika mampu, halas. Mau ghibah lah, mau inilah, minum khamr, masuk surga kata Nabi SAW. Ini tidak boleh seperti itu. Bukan itu yang dimaksud. Justru yang dimaksud hadis ini adalah isyarat bahwa orang tersebut berada di tingkatan iman. Atau di tingkatan, kalau yang pakai istilah zalim li nafsihi muqtasid sama sabiqun bil khairat, ini berarti di tingkatan yang mana? Muqtasid. Zalim li nafsihi yakni menzalimi dirinya sendiri. Muqtasid itu pertengahan. Sabiqun bil khairat yakni yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini yang paling bagus. Tapi yang di tingkatan mengerjakan yang wajib saja, meninggalkan yang haram saja, itu tingkatan yang tengah-tengah, yaitu muqtasid. Kemudian, tentunya kalau misalkan orang tersebut mengerjakan hal yang ekstra, yaitu perkara sunnah, dan meninggalkan perkara yang makruh. Kemudian meninggalkan bahkan sebagian perkara mubah yang itu, yakni merupakan subhat, dia belum tahu hukumnya. Atau walaupun sebenarnya boleh, tapi dia tinggalkan karena dia tidak mau mendekati perkara subhat, misalkan. Walaupun misalkan itu memang sebenarnya boleh gitu ya, tapi dia tinggalkan karena ini dia belum pelajari hukumnya. Atau dia bahkan meninggalkan perkara mubah yang itu bisa menjatuhkan muru'ah atau merupakan perkara yang sia-sia. Maka orang ini tidak lagi di tingkatan yang tengah-tengah tapi naik ke tingkatan yang lebih atas. Yaitu tingkatan ihsan atau tingkatan sabiqun bil khairati bi'idznillah. Orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para ulama mengatakan, tentunya kita harus semangat untuk menuju ke tingkatan yang paling atas. Sabiqun bil khair. Tentunya kita harus semangat juga untuk mengerjakan amalan-amalan yang sunnah. Kenapa demikian? Walaupun tadi dikatakan orang Arab Badui ini saja ketika dia bertekad mau mengerjakan yang wajib-wajib saja, Nabi SAW mengatakan, dakhalal jannah in sata. Dia masuk surga kalau dia menepati perkataannya tersebut. Tapi secara realita tadi kita katakan, belum tentu sholat 5 waktu kita pahalanya 100%. Betul? Ada yang cuma 50%, ada yang cuma 30%, ada yang cuma 10%. Ya, berapa banyak kasus hilang barang di mana? Ketika sholat, habis itu, oh iya, di sana. Nah, baru sholat, baru takbiratul ihram langsung syaitan berupaya supaya khusyuknya itu hilang. Ya, perkara khusyuk dalam sholat itu adalah perkara yang paling cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini adalah salah satu keutamaan dari mengerjakan perkara sunnah itu adalah ketika perkara yang wajib, amalan ibadah wajib yang kita lakukan, kalau itu amalannya, pahalanya belum sempurna, itu dilengkapi oleh perkara sunnah. Itu ditambal oleh amalan-amalan yang sunnah. Oleh kita meninggalkan perkara makruh, itu ditambal. Kita meninggalkan perkara yang makruh karena Allah, ini dapat pahala juga. Jadi itu semuanya ditambal oleh perkara-perkara sunnah. Tetapi kalau ditanya, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?
Maka ada hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi berarti. Ketika ada lafaz Nabi SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini namanya hadis qudsi. Itu sama-sama firman Allah, Al-Qur'an firman Allah. Ini firman Allah, akan tapi ini bukan termasuk Al-Qur'an. Oleh karena itu ini disebut hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, wali Allah, yang dibahas di pertemuan sebelumnya, wali Allah adalah orang yang di tingkatan iman sama ihsan, tingkatan muqtasid sama tingkatan sabiqum bil khairat. Dan kita katakan di pertemuan sebelumnya, setiap dari kita bisa untuk mencapai derajat tersebut. Tidak boleh merasa ini cuma privilege-nya. Privilege ya. Apa bahasa Indonesia dari privilege? Keistimewaan, ya. Jadi kita harus biasakan full bahasa Indonesia. Tidak boleh tidak boleh disisipi dengan jujurli misalnya. Baik. Jadi ini bukan keistimewaan nasab tertentu, bukan keistimewaan ras tertentu, bukan keistimewaan orang-orang tertentu saja. Tetapi ini adalah suatu keutamaan yang bisa dicapai oleh setiap orang. Makanya para sahabat ketika mereka mengenal Islam, didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW, setiap dari para sahabat berusaha untuk mencapai derajat yang paling tinggi. Gak ada yang kemudian mereka merasa bahwa ini yang bisa mencapai derajat tertinggi ini cuma Bani Hashim sama Bani Muttalib. Yani Ahlul Baitnya Nabi Muhammad SAW. Ana bukan Bani Hashim, ana bukan Bani Muttalib. Ana Bani Taim misalkan. Gak ada Abu Bakar berkata demikian. Abu Bakar Bani Taim. Beliau Abdullah bin Utsman bin Amir Al-Qurashi, Quraisy At-Taimi. Beliau dari Bani Taim, bukan Banu Hashim, bukan Banu Muttalib. Tapi lihat bagaimana keutamaan Abu Bakar. Betul tidak? Umar misalkan. Umar dari Banu apa? Ada yang ingat? Banu Adi. Maka bukan Banu Hashim, bukan Banu Muttalib. Maka kita lihat Umar memiliki keutamaan yang tinggi. Ya, orang yang memiliki kemuliaan setelah Abu Bakar di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu itu adalah afdhul hadhil ummah ba'da Nabiha Muhammad SAW. Yaitu orang yang paling afdal dari umat ini setelah Nabi Muhammad SAW. Itu ijma' al-sunnah. Yaitu Abu Bakar. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Kita lihat. Yang Bani Hashim dari 4 khulafa ar-rasyidin itu 4 orang paling utama di umat ini setelah Nabi Muhammad SAW. Di umatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW. 4 orang ini. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang Banu Hashim yang mana? Cuma Ali. Ali Bani Hashim atau Bani Muttalib? Bani Hashim. Bani Hashim. Ya, Ali Bani Hashim. Sepupunya Nabi Muhammad SAW. Ayahnya Ali siapa? Abu Thalib. Ayahnya Abu Thalib siapa? Abdul Muttalib. Ayahnya Abdul Muttalib siapa? Hashim. Ini maksud Bani Hashim. Ali Bani Hashim. Tapi 3 orang sebelumnya. Abu Bakar, Umar, Utsman. Bukan Bani Hashim, bukan Bani Muttalib. Jadi ini menunjukkan bahwa ini keutamaan bisa menjadi wali Allah itu bisa dimiliki oleh setiap orang. Tergantung amalannya sekarang. Tergantung niatnya. Tergantung usahanya. Apakah dia mau atau tidak. Jangan merasa bahwa ini cuma orang-orang tertentu saja. Nasabnya tertentu saja. Anak gak mancung. Berarti gak bisa jadi wali Allah. Gimana? Karena merasa bahwa wali Allah itu harus mancung pakai kutrok, putih, keturunan Arab ya. Dan tidak. Katanya. Maka ini tidak harus demikian. Baik. Bilal misalnya kita. Bilal. Dari Habasyah. Awalnya budak. Tapi ketika masuk Islam dan memperbagus keislamannya. Beliau disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Anda mendengar suara sendalnya Bilal di surga. Coba baik. Semua itu kira-kira wali Allah atau bukan? Wali Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Yani di salah satu orang walaupun bukan 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga dalam satu hadis, tapi di hadis yang lain Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku mendengar suara terompahnya Bilal di surga. Baik.
Man adali waliyan faqad azatu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan perang terhadap. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Dan tidaklah seorang hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada amalan yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang Allah wajibkan. Amalan fardu, baik itu fardu ain ataupun fardu kifayah, ini adalah amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita memprioritaskan hal ini, tentunya kita harus prioritaskan amalan wajib. Tidak boleh kemudian dia semangat sholat sunnah, sholat malam misalnya, tapi kemudian sholat subuhnya kebablasan. Tidak boleh kemudian misalkan dia semangat sholat tarawih atau semangat iktikaf, tapi kemudian sholat subuhnya kebablasan. Berapa banyak orang semangat iktikaf, tapi sholat subuhnya iktikaf semalam di masjid, habis itu sebelum subuh udah ngantuk, akhirnya pulang, terus sholat subuhnya di rumah. Padahal lebih utama sholat subuh. Ya, naam tentunya itikaf sama sholat tarawih. Tentunya itikaf bisa dilaksanakan kapan saja. Sekarang kita bisa itikaf. Tidak harus di bulan Ramadan. Tapi sholat tarawih bisa. Tapi sholat tarawih cuma ada di bulan Ramadan. Tapi tetap saja, sholat isya itu lebih penting daripada sholat tarawih. Jadi harus prioritaskan amalan yang wajib terlebih dahulu, baru kemudian amalan yang sunnah. Karena amalan yang wajib itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seseorang, tadi kita balik lagi, kita sebutkan sebelum kita azan nih, ketika seseorang itu membatasi dirinya misalkan hanya pada perkara yang wajib dan tentunya meninggalkan perkara yang haram, maka dia, kalau dia menepati sesuai dengan perkataannya, dia masih surga. Dia bisa masuk surga dari awal bahkan, kalau dia benar-benar melaksanakan sesuai dengan kriterianya tersebut. Tapi sekarang berapa banyak orang yang bisa seperti itu. Dan poin kedua, mengapa kita batasi diri kita hanya pada level itu? Kita harus semangat, tidak boleh hanya di level pertengahan muhtasid, tapi harus level yang paling atas, yaitu sabikun bil khairat. Yaitu orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Inilah sifatnya sahabat, inilah sifatnya tabi'in, inilah sifatnya tabi'in. Baik, sebelum kita azan, ana mau nanya pertanyaan sebentar. Ini cuma pertanyaan di luar topik. Siapakah ulama yang merupakan Banil Muttalib? Tadi Bani Hashim, Bani Muttalib. Al-Muttalib itu saudaranya Hashim. Jadi Abdul Manaf punya anak Hashim sama Al-Muttalib. Hashim punya anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak Abdullah, bapaknya Nabi SAW. Sama Abu Talib, sama Al-Abbas, sama Hamzah. Ya. Sedangkan dari jalurnya Muttalib, dari Abdul Manaf, kemudian punya anak Al-Muttalib. Nanti kemudian punya anak-anak, nanti ada ulama besar. Siapa kira-kira? Yang paling terkenal, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi Al-Imam Syafi'i dan Nabi Muhammad SAW itu nanti nasab mereka bertemu di Hashim? Bukan. Muttalib? Bukan. Atasnya lagi. Di Abdul Manaf. Nah, demikian yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.